Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Lingga Prasetya dengan NIM 2201105211056 dari kelas 7A. Di sini saya membuat video ini untuk sebagai syarat UTS mata kuliah media pembelajaran di SD dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Poppy Anggraini SD MPD. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta penghuninya. Jenis media yang digunakan untuk pembelajaran ini adalah media pembelajaran berbasis visual. Nama media pembelajarannya adalah contoh diorama ekosistem di kebun. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian ekosistem di kebun. Ekosistem di kebun adalah sistem kehidupan di lingkungan kebun di mana tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme saling berinteraksi serta bergantung satu sama lain. Untuk bertahan hidup, di dalam diorama ini terlihat hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai yang membentuk rantai makanan. Setelah apa yang saya jelaskan secara singkat tersebut, dapat diketahui apa saja komponen dalam diorama tersebut. Yang pertama itu ada produsen. Produsen yang ditunjukkan pada tanaman hijau, yaitu adalah produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara. Lalu pada bagian kedua bisa dilihat ada konsumen satu. Setelah produsen ada konsumen satu. Digambarkan dengan belalang. Konsumen tungkai pertama adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan yang mendapatkan energi langsung dari produsen, contohnya yaitu belalang. Lalu setelah konsumen satu, kita ke bagian yang konsumen kedua. Digambarkan dengan katak. Konsumen tingkat kedua adalah hewan karnivora kecil yang memakan herbivora. Lalu selanjutnya ada konsumen 3, ditunjukkan oleh ular. Konsumen tingkat ketiga adalah pemangsa yang lebih besar, yaitu bisa disebut juga dengan karnivora menengah. Selanjutnya ada konsumen 4. Di bagian berikutnya ada elang sebagai konsumen puncak atau konsumen keempat. Konsumen puncak adalah pemangsa yang tidak dimakan oleh hewan lain karena berada di puncak rantai makanan. Yang terakhir ada pengurai. Di bagian terakhir terlihat jamur sebagai pengurai. Pengurai berperan penting dalam menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan mati. Jadi, diorama ini menunjukkan sinar matahari, tanah, dan pepohonan sebagai komponen abiotik atau tak hidup yang membantu kehidupan di kebun. Oke, baik, setelah materi telah disampaikan, di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah pembuatan diorama ini. Untuk yang pertama, alat kalian cuman butuh pisau, gunting, spidol hitam. Lalu bahan yang digunakan, yang pertama itu ada styrofoam, kertas gambar yang sudah di print, lalu tusuk gigi, yang keempat, yang terakhir double tip. Langkah pertama, belah terlebih dahulu styrofoam menjadi 2 bagian. Setelah menjadi 2 bagian, lalu selanjutnya sesuaikan dengan background diorama yang sudah di print, lalu dipaskan ukurannya. Setelah dipaskan ukurannya,
potong kecil-kecil, double tip, dan tempelkan di setiap ujung gambar backgroundnya. Setelah ditempel menggunakan double tip untuk background, lalu gunakan tusuk gigi untuk menyatukan bagian yang telah terpotong tadi, yang satu menjadi tegak lurus dan yang satunya untuk wadah buat komponen gambar ekosistemnya. Langkah yang kedua yaitu potong-potong gambar yang sudah di print menggunakan gunting satu persatu. Setelah sudah digunting satu persatu, lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu langkah ketiga tempelkan satu persatu gambar dengan tusuk gigi sebagai penopang untuk di styrofoamnya, lalu ditempelkan atau direkatkan menggunakan double tip di belakang gambarnya. Langkah terakhir yaitu setelah semua gambar telah ditempelkan dengan tusuk gigi, selanjutnya kalian tinggal tusukkan gambar yang telah ditempelkan dengan tusuk gigi ke styrofoam yang telah diberi nama komponennya, produsen, konsumen, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian materi atau langkah-langkah pembuatan diorama ekosistem kebun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.